Oke, sebentar lagi kita akan memulai acara ini. Pertama saya sangat mengucapkan selamat datang atas kedatangan Bapak dan Ibu Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia atau Kalam Kudus Pusat, juga Bapak dan Ibu staf dan profesional yang tidak saya sebut satu persatu namanya, yang melayani di Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Kedua, kami juga menyambut atas kedatangan Bapak dan Ibu Badan Pengurus Kalam Kudus Jakarta, Bapak dan Ibu Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang sudah juga bersama-sama kami pada Fundraising Webinar for Education yang ke-7 pada hari ini. Kami juga berterima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu tamu undangan kami, rekan kerja kami yang setia mengikuti FWE ini, mulai dari FWE pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai di tahun yang baru ini, di awal tahun, itu kami melakukan dan melaksanakan FWE yang ke-7. Terima kasih banyak. Mungkin ada dari rekan-rekan dari UKIDA, mahasiswa yang setia saya lihat ya mengikuti acara FWE ini dari yang pertama sampai yang ke-7 pada hari ini. Dan juga kami berterima kasih dan bangga dari luar negeri pun ya, ada dari Australia, ada dari Amerika, ya, dari Kanada. Ya, rekan-rekan kerja yang sudah join bersama kami pada pagi hari ini dalam Fundraising Webinar for Education yang dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas nama perusahaan, institusi, yayasan yang sudah menjadi saluran berkat melalui wadah Fundraising Webinar for Education yang dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu juga sudah menjadi saluran berkat membantu anak-anak kami untuk melanjutkan studi mereka di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Kami juga, saya sebagai moderator welcome ya, selamat datang untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah, staf dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta yang ada di berbagai daerah ya di seluruh Indonesia tentunya, yang sudah bersama dengan kami pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada Bapak dan Ibu Kalam Kudus yang ada Kalam Kudus Jakarta yang ada di 5 unit. Saya coba satu persatu saya sapa. Dari Kalam Kudus Tangkilio, apakah ada suaramu pagi ini? Sudah hadir? Selamat pagi, Pak. Wow, ya. Luar biasa ya pagi-pagi. Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Kemudian unit Green Garden, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Ada Ibu Selvi, Selamat pagi, ada Ibu Ria, Ibu Dona. Selamat Wow. pagi, Pak Tius. Wow, saya mendengarkan suara-suara yang penuh semangat, siap untuk mendapatkan ilmu baru pada pagi hari ini. Wah, luar biasa ya. Dan saya coba menyapa juga Kalam Kudus Kosambi Baru. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa ya, guru-guru benar-benar on fire ya. Selamat pagi, Pak. Lalu dong, Pak Serius, itu Pagi. utama. Oke, kita sedikit menjauh nih dari Jakarta, kita bergeser di Tangerang Selatan. Ternyata ada loh Kalam Kudus di sana. Kalam Kudus Alam Raya. Selamat pagi. Pagi semua. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Heni ya sebagai kepala sekolah di sana ya, dan teman-teman guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak ya. Sudah siap menerima ilmu-ilmu baru hari ini, cerdas berinvestasi ya. Tentunya dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Kemudian kita sedikit merantau di luar Pulau Jawa. Kalam Kudus Pangkal Pinang, apa kabar? Selamat Pagi, Pak Rius. Selamat pagi, Pak Rius. Selamat Selamat pagi, Pak Rius. Ya, waduh, makin terbakar nih sebagai moderator ya, mendengarkan suara-suara yang memang on fire pagi hari ini, siap menerima ilmu baru, cerdas berinvestasi. Oke, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
jikalau sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta, ada di dekat rumah, di provinsi atau di kota daerah Bapak dan Ibu, kami sangat welcome untuk menyambut kedatangan Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan informasi-informasi penting tentunya, PPDB dan berbagai promo lainnya, atau bisa juga mengunjungi website kami, yaitu www.skkjakarta.sch.id, atau kita bisa melihat presentasi berikut ini. Itu dia ya. Bisa Bapak dan Ibu, jikalau Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta di 5 unit, bukan hanya di unit Jakarta, bahkan ada di luar Pulau Jawa, dari Pangkal Pinang. Sekolah kami ada di sekitar rumah, di provinsi, daerah Bapak dan Ibu. Kami sangat terbuka ya, kami sangat welcome untuk kedatangan Bapak Ibu, bisa bertanya-tanya bersama dengan kepala sekolah kami di sana untuk memberi informasi-informasi penting kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan PPDB atau promo-promo lainnya, dan juga hal-hal penting tentunya ya. Karena yang ikut webinar ini, Bapak Ibu, sudah menjadi satu keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Oke, segera kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini, yaitu Fundraising Webinar for Education yang dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta dengan tema di FW ke-7 ini adalah Cerdas Berinvestasi, dengan speaker kita yang memang profesional di bidangnya, mulai kuliah, bahkan sampai karir-karir penting di perusahaan-perusahaan yang besar di negeri ini. Sebelumnya mari kita berdoa dan mendengarkan pantun dari Bapak Darwin Jega sebagai awal pembukaan FW ke-7 hari ini. Ini diminta bacain pantun ya. Oke.
Nah, pagi ini kita bisa berkumpul, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Pagi bukan sembarang pagi. Cakep. Waktu terindah berjalan kaki. Wow, luar biasa. Biasanya kita jalan kaki pagi-pagi seperti ini ya, tapi kita berkumpul di sini. Kumpul bukan sembarang kumpul. Wah, kumpul itu Pak Darwin. Kumpul belajar berinvestasi. Mantap. The best. Jadi kita berkumpul di sini untuk apa Pak Rius ini? Nah, itu dia. Saya mau tanya nih kepada Pak Darwin, kenapa kita harus berkumpul di sini tentunya? Oke, satu lagi Pak Rius ya, sebelum kita doa pembukaan. Ibadah Jumat di hari Paskah. Amin. Paskah berisi perjamuan kudus. Puji Tuhan. Di kayu salib Yesus berserah. Haleluya. Karena kasihnya kita ditebus. Amin. Puji syukur. Jadi, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita bersyukur Kalam Kudus itu menyediakan wadah bagi kita. Ada forum yang disiapkan bagi kita untuk belajar bersama dan untuk berbagi begitu. FEE ini sudah dirasakan oleh begitu banyak orang, banyak yang diberkati, anak-anak banyak sekali membutuhkan pertolongan. Dan kita bersyukur Kalam Kudus menyiapkan tempat bagi kita untuk menyalurkan berkat, bahkan tempat untuk kita belajar. Nah, baik Bapak Ibu, tentu kita sudah siap untuk belajar bersama tentang apa itu dan bagaimana itu berinvestasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan menghimpun kami melalui Zoom meeting pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan, kiranya acara kami dari awal hingga terakhir dan selesainya nanti semuanya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami mohon Engkau berkati kami semua Bapak. Berkati moderator Parius yang akan memimpin acara ini. Berkati terlebih juga pembicara ya Tuhan. Kiranya urapan daripada Tuhan menyertai mereka sehingga apapun yang akan kami pelajari itu bermanfaat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga jaringan internet device yang kami gunakan. Jauhkan dari segala gangguan. Dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang masih belum bergabung. Mungkin sedang mempersiapkan diri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kiranya kami bisa berkumpul, berhimpun melalui Zoom meeting pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu. Dan webinar pada hari ini kiranya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Bapak Darwin Jega yang sudah terima kasih Pak Rius. Acara kita pada pagi hari ini dan juga memimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Pak Darwin sekali lagi. Tuhan berkati Bapak. Dan segera kita akan memulai acara webinar for education yang dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta dengan tema cerdas berinvestasi dengan pembicara Bapak Albert Kurniawan. Dan sebelumnya mari kita saksikan lagu Mars Kalam Kudus dan lagu webinar. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun terdapat bangsa dan negara harapan baktimu dan pengabdianmu. Kerja di rumah pembulinan luhur untuk pembangunan.
pada Allah, tingkatlah rasamu, Tuhan sertamu selalu. Kawan kudus persembahkan webinar bagi anak-anak Indonesia. Kawan kudus persembahkan webinar bagi anak-anak Indonesia. Mari dukunglah, mari persembahkan pendidikan anak Indonesia. Mari dukunglah, mari persembahkan pendidikan anak Indonesia. Kawan kudus persembahkan webinar bagi anak-anak Indonesia. Kawan kudus persembahkan webinar bagi anak-anak Indonesia. Mari dukunglah, mari persembahkan pendidikan anak Indonesia. Mari dukunglah, mari persembahkan pendidikan anak Indonesia. Pendidikan anak Indonesia. Pendidikan anak Indonesia. Wow, luar biasa. Satu lagu yang memberi semangat baru untuk kita dukung ya FE ini. Dan kita melihat dan menyaksikan melalui FE ini kita bisa antusias dengan total kehadiran sekarang sudah menyentuh 366 peserta. Itu adalah bagian dari dukungan dari FE ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta oleh Bapak Dr. Andus Daniel Suyatno, Magister Manajemen. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kita patut bersyukur ya kalau hari ini kita bisa bersama-sama dipertemukan kembali dalam sebuah kegiatan yang sejak tahun lalu sudah kita mulai, yaitu sebuah acara webinar, tetapi webinar yang bukan hanya sekedar webinar, tetapi di dalam webinar ini ada sebuah penggalangan dana. Itulah sebabnya disebut istilahnya fundraising webinar for education. Tahun 2022 ini kita memasuki tahun penuh tantangan, tetapi juga pasti ada peluang di dalamnya. Peluang untuk berkolaborasi, peluang untuk bisa bekerja sama, peluang untuk bisa saling membantu. Di masa pandemi seperti inilah, kesempatan kita bersama-sama untuk menjalin sebuah kolaborasi, sebuah kerjasama yang indah di antara semua pihak. Oleh karena itu, melalui webinar hari ini, kita berusaha untuk mempertemukan berbagai pihak itu dalam sebuah kegiatan fundraising webinar for education kali ini. Terima kasih dan bersyukur kalau hari ini juga kita bisa ada sponsor yang peduli kepada anak-anak kita, kepada orang tua murid yang sedang mengalami kesulitan di dalam pembayaran uang sekolahnya.
sehingga ada keringanan bagi beberapa murid. Dan kalau saya lihat hari ini sudah hampir 100 lebih murid-murid yang dibantu melalui acara ini. Dan saya percaya kerjasama kita, Sri Lala, dan juga sumbangsih, baik itu pemikiran maupun juga finansial bagi semua pihak, bagi sponsor, bagi para panitia, guru-guru, karyawan yang juga sudah berjerila mempersiapkan acara hari ini, serta memberikan kontribusi di dalam memberikan donasi, serta kepada badan pengurus, kepala sekolah, kepala bidang, dan semua orang tua siswa maupun alumni. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi semuanya itu. Hari ini webinarnya sangat istimewa, karena kita akan membahas topik yang sangat bermanfaat buat kita semua, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa cerdas di dalam berinvestasi. Terima kasih kepada narasumber, yaitu Bapak Albert, yang akan menyampaikan materi tersebut, yang akan dimoderasi oleh saudara kita, teman kita, yaitu Bapak Serius Luku. Pada akhirnya, marilah kita tetap konsisten, saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban kita, saling mengasihi, saling bekerja sama, dan tetap bersemangat di dalam melaksanakan kegiatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta oleh Bapak Daniel Suyatno, dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Jakarta oleh Bapak Ferry Limnes. Halo, selamat pagi. Suara masuk ya? Shalom, selamat pagi Pak Ferry. Sudah dengar? Ya, terima kasih semuanya. Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul lagi di FOE di awal tahun ini. Tadi episode yang ke-7. Senang sekali kita masih diberikan kesempatan, kita bisa belajar, kita bisa menambah knowledge kita. Tapi tidak hanya belajar, kita juga bisa saling tolong-menolong seperti kata Pak Daniel tadi, membantu anak-anak kita yang kita anggap semua murid-murid ini adalah adik-adik kita, anak-anak kita yang mereka sedang berinvestasi untuk pendidikan mereka, tapi mungkin terbentur berbagai macam hal, kondisi, dan juga permasalahan, dan gimana kita bisa membantu mereka juga. Dan kita bisa menjadi saluran berkat untuk anak-anak murid-murid ini semua yang membutuhkan. Pagi ini, seperti kata Pak Daniel tadi, kita sudah mempersiapkan semua, terima kasih untuk panitia, narasumber juga sudah mempersiapkan, dan juga semua yang sudah membagikan invitation ini, semua yang sudah berpartisipasi turut membantu juga. Terima kasih untuk semuanya. Pagi ini kita akan belajar mengenai cerdas berinvestasi. Tapi mungkin kita akan nanya apa itu investasi. Mungkin kalau bisa sharing sedikit, kalau angkatan dulu itu boro-boro investasi. Kita taunya itu diajarinnya cuman mau kaya ya rajin menabung. Nah, pendidikannya cuma itu doang. Nggak ada itu namanya investasi. Ya kita jadi taunya ya nabung kaya, tapi kok kaya gitu ya. Terus yang paling sadar itu ujung-ujung waktu lihat rekening, kan biasa rekening tabungan nabung gitu. Kok ini bahkan biaya admin lebih gede daripada bunga, kapan kayanya? Ya udah. Saya mungkin termasuk yang beruntung. Jadi tahun 2010 waktu itu sempat masuk ke perbankan di Bank Mandiri. Jadi selama 2 tahun kurang lebih belajar dan dapat basic mengenai financial institution lah kita ngomongnya ya. Jadi belajar mengenai proyek-proyek perbankan dan juga sedikit tahu banyak mengenai investasi. Tapi investasi zaman itu pun tahun 2010 masih sederhana. Waktu itu kita bicara investasi itu apa sih? Paling orang taunya cuman deposito. Terus taunya ya berkembang, mulai saham, benar, saham. Terus yang lagi ngetren waktu itu reksadana. Kenapa? Karena kalau kita mau mulai, waktu itu deposito, bank-bank masih jual mahal. Minimal saldonya masih 10 juta, 100 juta. Saham apalagi, deposit mesti sama, 10, 100 juta. Reksadana waktu itu jadi pribadi reksadana. Kenapa? Reksadana bisa mulai. Tapi reksadana mulai pun orang masih agak takut, ini apa, ini produknya gitu kan. 2010, orang masih belum tahu. Berkembangnya sekarang, zaman berkembang sekarang, itu sudah semakin dimudahkan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang lumayan mengikuti,
sekarang itu kalau kita bicara mau investasi, mau mulai hal seperti itu, bisa mulai dari bahkan 100.000. Bahkan terakhir saya udah lihat salah satu instrumen investasi emas, bahkan itu sudah bisa mulai dari bahkan Rp1.000 kita bisa beli ya, pecahannya 0, berapa gram lah gitu. Belum selesai yang itu, sekarang udah nambah lagi. Mungkin kalau teman-teman ada mulai ikut ngetrend, udah mulai dengar lah, Bitcoin lah, Ethereum, Dogecoin lah, tapi mungkin taunya itu doang. Tapi kalau kita bicara, tahu nggak blockchain? Nggak tahu juga. Taunya Bitcoin. Padahal Bitcoin itu ya produknya, teknologinya blockchain. Ini belum selesai teknologi, tahu-tahu sekarang udah nambah lagi yang lagi ngetren sekarang NFT. Apa pula itu kan? Ini yang ada jual foto jadi miliarder. Bingung lagi. Gitu. Jadi kalau dulu kebaikan dari kita itu istilahnya kita tidak tahu informasinya, jadi kita tidak berani mulai melangkah. Sekarang orang justru taunya setengah-setengah, tapi jadi salah melangkah. Nah, semoga pada pagi ini dari narasumber kita bisa memberikan informasi, tips and trik sebenarnya yang sedang beredar sekarang ini apa sih? Dan bagaimana kita kalau mau mulai berinvestasi, kita mulai dari mana? Jadi semoga nanti dari narasumber kita, Pak Albert, bisa memberikan pedoman-pedoman, juga memberikan ilmu-ilmu lah pada kita. Dan juga kepada Pak Serius yang nanti akan sebagai moderator, waktu yang tepat, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peri Limnes yang sudah menyampaikan satu gambaran ya kepada kita berkaitan dengan investasi tadi, itu udah membawa kita masuk dalam materi. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, udah nggak sabar nih saya lihat ya, Bapak dan Ibu ngomong, kapan kita mulai nih ya. Sebelumnya kita akan melihat perform dari Kalam Kudus Tangkilio dan juga afirmasi iman dari anak kita, Leandra Shanesa Wijaya. Halo, nama saya Lea, kelas 32. Banyak hal yang terjadi di dalam hidupku. Salah satunya, Lea kehilangan papa. Dan sekarang, Lea tidak mempunyai orang tua yang utuh. Tetapi, Lea mempunyai Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi Lea. Dan Lea menyatakan bahwa Lea anak Allah yang dahsyat dan ajaib. Lea berharga di mata Allah. Lea kuat, Lea berani, Lea percaya diri, Lea sayang mama, dan tidak akan membuat mama sedih. Lea rajin belajar dan mengerjakan tugas. Lea patuh kepada guru-guru di sekolah. Lea senang membantu teman dan sesama. Lea mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. God bless you. Pertama, kepada Bapak Ibu mohon izin saya sampaikan hal berikut ini. 1. Mikrofon dalam keadaan off selama webinar ini berlangsung. Kedua, jika ada kendala ya silakan sampaikan melalui chat room karena tim IT kami akan
akan melayani kendala Bapak dan Ibu. Ketiga, pertanyaan jikalau diajukan melalui chat room. Sekali lagi saya baca, mohon izin, pertanyaan diajukan melalui chat room dengan format ya, nama Bapak dan Ibu yang bertanya dan apa pertanyaannya. Dan keempat, peserta Bapak dan Ibu semuanya diharapkan tidak merekam webinar ini. Karena webinar ini juga nanti bisa Bapak dan Ibu menontonnya ulang di channel YouTube kami SKK Jakarta atau di website kami berkaitan dengan informasi webinar hari ini. Maka langsung saja saya tahu semua kita tidak sabar untuk belajar tentang materi hari ini, cerdas berinvestasi. Ya, siapa pembicara kita hari ini? Sudah bersama dengan kita Bapak Albert Kurniawan. Ya, Pak Albert Kurniawan, mungkin ada yang bertanya, wah siapa nih beliau? Beliau ini adalah sedikit ini teman gereja saya juga di salah satu gereja di Jakarta Barat, dan kita melihat memang beliau adalah profesional di bidang keuangan mulai dari kuliah. Kalau saya sedikit membaca, ya hanya sedikit, sebenarnya banyak sekali ya CV-nya, catatan CV, tapi hanya sedikit saja. Dari background education beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya. Kedua, dia melanjutkan Master of Business Administration dari Deakin University, Melbourne, Australia. Dan pekerjaan atau profesional beliau dalam bekerja di beberapa perusahaan, pertama, Vice President Commercial and SME Business Management Unit of Bank Sentral Asia. Ya, siapa yang nggak kenal BCA, ya, semua kita tahu. Kemudian Vice President Marketing of Komunal Indonesia. Dan jikalau nanti Bapak Ibu mau melanjutkan informasi lebih lanjut ya berkaitan dengan beliau, bisa mengunjungi atau menghubungi beliau dari mobile and social media Pak Albert yang tercatat di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Di sana ada WA, ada IG, dan ada LinkedIn beliau. Ya, langsung saja kita sambut pembicara kita pada FE yang ke-7 hari ini, dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta dengan tema Cerdas Berinvestasi oleh Bapak Albert Kurniawan Sutrisno. Kepada Bapak Albert, sudah hadir bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Rius. Ya. Senang sekali bisa bersama-sama ya mengisi acara fundraising webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa untuk Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Saya juga ingin menyapa Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Jakarta dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir di acara hari ini. Terima kasih, semoga saya bisa memberikan sedikit pandangan kali ya. Mungkin bukan berbagi ilmu, tapi lebih ke arah sharing apa sih yang harus kita siapkan cerdas berinvestasi, khususnya buat kita anak-anak Tuhan kali ya. Jadi gimana caranya kita memulai untuk berinvestasi. Oke, saya izin sharing screen ya. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak Albert. Sudah ya, saya. Oke, tadi ya, Rio sudah menyampaikan sedikit latar belakang saya. Saya berkecimpung banyak di perbankan, kurang lebih 12 tahun saya ada di bank yang Bapak Ibu mungkin sudah sangat akrab gitu ya. Dan tahun lalu saya memutuskan untuk mencoba hal baru. Saya mencoba ke startup, ke financial teknologi untuk mengikuti sampai sekarang ya, saya masih di sana untuk mencoba mengikuti perkembangan khususnya yang tadi dunia investasi gitu ya. Jadi bagaimana bank konvensional menawarkan, bagaimana startup, fintech menawarkan, ini hal-hal yang sangat menarik yang nanti kita akan lihat bersama. Dan bagaimana caranya kita menyikapi ya, bagaimana kita kalau mau memulai investasi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dunia investasi langsung, saya akan mengantarkan bahwa dunia kita sekarang sudah dunia yang sangat berbeda gitu ya.
Saya ingat kalau dulu mau jadi pembicara atau diundang menjadi narasumber, pasti langsung ini nih, tanggal berapa, jam berapa, lihat agenda, kurang lebih tempatnya itu di mana, macet atau enggak, saya perlu berangkat jam berapa gitu ya. Itu zaman dulu gitu. Kita nggak pernah terpikir kita adain seminar tinggal misalnya jam 10 tadi kita mulai, setengah 10 mau bangun, mandi sedikit, atau nggak mandi bahkan juga bisa gitu ya kalau mau, ganti baju, lap-lap muka, hadir di dalam fundraising, di dalam webinar gitu kan ya. Anak-anak yang dulu sekolah, puji Tuhan sekarang sudah boleh sekolah offline, tapi ini nggak tahu ya ke depan gimana, semua online dan semua bisa jalan gitu kan ya. Nah, dunia ini sudah berarah ke arah yang berbeda. Bagaimana sekarang digitalisasi menjadi hal yang sangat penting. Semua menjadi digital, semua menjadi otomatis, semua menjadi semua menjadi dikendalikan oleh teknologi. Lalu poin kedua adalah selain itu, dunia ini sekarang juga sudah lebih ke arah milenial. Milenial, anak-anak muda, ini sekarang yang muda yang kreatif. Kalau Bapak Ibu lihat, kita lihat gitu ya, kementerian pasti ada yang muda-muda, di kantor-kantor pasti ada yang muda-muda, guru-guru juga ada guru-guru yang muda biasa. Di mana kaum milenial ini yang menguasai zaman, yang mengerti zaman, yang mengembangkan zaman juga, tentunya dengan hikmat bijaksana dari golongan yang sebelumnya pasti. Bagaimana kalau dua ini dicampur akan menjadi hal yang sangat baik. Yang terakhir yang perlu diingat adalah ini, leisure atau kesenangan. Kesenangan ini menjadi hal-hal yang diutamakan sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat, Instagram itu isinya apa? Instagram isinya adalah foto di cafe yang paling instagramable. Lalu isi dengan makanan-makanan yang paling enak. Kemarin sebelum tren COVID, semua pada foto jalan-jalan di luar negeri gitu ya. Begitu sekarang COVID, semua foto jalan-jalan di Bali. Di mana ini semua menjadi satu tren. Saya dulu di kantor pernah punya tim gitu ya, satu, hidupnya jalan-jalan terus. Saya tahu penghasilan dia berapa gitu ya, misalnya OMR tambah dikit, tapi dia bisa pergi ke Jepang, dia bisa pergi kemana, dia bisa pergi kemana. Saya sampai tanya loh, kamu rencana mau menikah umur berapa ya? Misalnya saya sampai tanya kayak gitu. Sudah menyimpan uang belum ya? Sudah. Itu terjadi karena leisure itu menjadi hal yang sangat penting. Bapak Ibu percaya nggak percaya ya? Bapak Ibu bisa tanya ke kaum muda. Kadang-kadang mereka sekarang udah nggak mau beli rumah loh. Bagi saya lebih penting jalan-jalan. Nih, bagi orang-orang seperti itu ya, lebih penting mungkin jalan-jalan ke luar negeri, lebih penting pasang foto-foto Instagram yang sangat menarik, dibanding dia mesti punya rumah tinggal buat menyiapkan keluarga mereka nantinya. Nah, itu terjadi. Bagaimana ini sangat menggeser pola pikir zaman sekarang, ini yang harus kita siasati. Tuh ya, bagaimana nanti investasi sejak muda, ini teman-teman di Kalam Kudus juga yang SMA yang ini sudah mulai ikut, sudah bisa nanti mulai memikirkan bagaimana uang yang Tuhan percayakan kepada kita, ini harus kita kelola dengan baik gitu kan ya. Investasi adalah nanti seputar mengelola uang dengan baik. Mengelola uang bukan untuk diri saya, tapi karena kita anak-anak Tuhan, mengelola uang untuk kemuliaan nama Tuhan gitu kan ya. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, kita sudah masuk ke era yang tadi ya, digital, milenial, leisure, semua nih. Mau dari media, retail, bank, travel, food and beverage, semua sudah beralih. Bapak Ibu di sini pasti sudah pernah pesan, dulu awalnya GoFood ya. Sekarang tiba-tiba ada semua GrabFood, Shopee Food, Traveloka, apa semua. Semua cara pesannya apa? Online. Dulu jalan-jalan begitu gampang, mesen online. Semua sekarang ada di online. Termasuk nanti investasi itu semua online. Makanya bagaimana kita harus berhati-hati, gitu ya.
Semua radarnya sudah berganti arah. Sekarang semua sudah, ya benar-benar nih, yang dilihat apa? Yang dipancing adalah kesenangan. Saya sekarang ketika bekerja juga mencari kesenangan orang-orang itu apa. Itu yang saya buat bulan lalu gitu ya, saya ada launching satu promosi, launchingnya adalah iPhone 13. iPhone 13 adalah bagian dari leisure, dan banyak banget yang ngambil. Berinvestasi berapa, dapat iPhone 13. Oh, itu menarik sekali buat anak-anak muda zaman sekarang gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu sekarang itu zaman digital, zaman milenial yang mengambil alih, CEO muda, itu sekarang banyak sekali, co-founder muda, itu sekarang banyak sekali gitu ya. Saya sebelumnya bank konvensional, kalau saya lihat petinggi saya tuh umurnya 50 ke atas semua gitu kan ya. 50, udah 53, 54, pokoknya 50 ke atas. Begitu saya masuk ke dunia fintech, saya ketemu gitu co-founder, lebih muda dari saya rata-rata, CEO-nya gitu kan ya. Ketemu fintech yang banyak, ibu muda, 25, 30, itu mereka sudah bisa memulai bisnis, meran semua segala hal sendiri. Waduh, ini kekuatan yang sangat besar Bapak Ibu. Sama tadi yang terakhir, ya itulah leisure. Walaupun sekarang COVID, leisure itu tetap dicari. Semua ya, mau lihat lah, udah berapa itu ya. Dulu kalau kita ngikutin COVID dari kopi dalgona, terus sepeda, apalah semua tanaman, ikan, ada terus tuh. Dan semua yang ngetrend, semua yang leisure itu pasti akan berhasil. Nah, ini yang menjadi pembuka ya untuk kita mengingat ya ini loh dunia kita saat ini. Simple City map. Dulu saya ingat kalau saya keluar kota sama ayah saya bawa map. Kami pernah ke Jakarta sampai Bali, mapnya cukup panjang di bawah kayak gini. Sekarang ini udah big no-no nih. Kita tinggal pencet mau kemana, berapa lama, bisa pilihin jalan yang paling cepat, mau lewat tol atau nggak lewat tol, ini kan terjadi. Siapa Bapak Ibu yang kita masih punya tips segede gini? Mungkin beberapa di antara kita masih punya gitu ya, yang orang tua, yang apa. Sekarang semua udah pindah di handphone, yang anak-anak mudanya. Udah nggak ada nih yang punya barang seperti ini. Terus hebatnya lagi, sekarang kalau kita masuk map, kita masuk musik, sekarang udah ditanamkan satu teknologi yaitu artificial intelligence, di mana mereka akan tahu tuh kebiasaan kita, habit kita. Nah, kebiasaan dan habit kita ini kan kerekam. Bapak Ibu contoh, kalau Bapak Ibu buka YouTube, misalnya ya, sekarang kita suka buka YouTube, atau teman-teman buka YouTube gitu ya, kurang lebih nanti akan keluar film-film yang ditawarkan adalah film-film segenre yang kita lihat di YouTube kita. Begitu juga dengan Spotify. Begitu juga dengan Netflix dan yang lain-lain. Dia itu bisa baca. Ada teknologi namanya machine learning ya, artificial intelligence. Dia itu bisa baca gaya kita seperti apa. Dan setelah dia baca, dia akan tawarkan film-film yang kita suka tonton. Misalnya genre kita itu film Indonesia, atau genre kita film Korea, atau genre kita film action misalnya, kalau di Netflix. Habis itu film-film seperti itu yang sering muncul di list yang ada. Begitu juga kalau Bapak Ibu YouTube gitu ya. Atau nggak usah Tokopedia lah, yang paling seringnya mungkin Tokopedia, Shopee, barang-barang yang sering kita cari, nanti barang-barang sejenis yang akan keluar. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, itu juga udah diterapkan di investasi-investasi, di financial technology. Kita juga pakai artificial intelligence, kita juga pakai machine learning. Sehingga kita tahu polanya Bapak Ibu tuh berinvestasi tuh biasa gimana. Nah, nanti akan ditawarkan juga kalau mereka yang fintech yang sudah canggih, gaya yang itu akan terus ditawarkan. Yang kita nyaman. Nah, masalahnya nanti yang kita nyaman itu udah yang benar atau belum. Kan kita perlu cek kan. Nah, ini kita perlu lihat kan ya. Ini ya, cepat aja. Dari dulu kita sudah turun, sekarang bisa naik lagi selama semua masuk ke digitalisasi. Eranya udah nggak ada nih majalah gitu ya,
SMS, proper tiket, udah. Sekarang udah lagi kemana? Game online, Netflix, ya seperti itu. Pokoknya caranya semua mau dari food and beverage beda. Media, telekomunikasi, entertainment beda. Begitu juga dengan dunia investasi. Bapak Ibu, begitu banyak sekarang dunia investasi yang ada nih ke Bapak Ibu. Kalau lihat nih ya, ada Halo Money, Cermati, Kredit Go, Cek Aja, Duit Pintar, Antur Duit, Cashless, Kasmi, Kodok Taralight, Amarta, Investri, Bareksa, Jojo Money, banyak sekali. Banyak sekali. Nggak tahu Bapak Ibu dengan simbol-simbol yang ini Bapak Ibu udah familiar berapa gitu kan ya. Kalau dulu orang tua saya ngajarin investasi ke bank. Udah tuh bank, beberapa bank. Udah taruh deposito di sana, atau taruh tabungan di sana. Sekarang Bapak Ibu, ini baru financial teknologi ya. Belum bank-bank digital yang menawarkan investasi-investasi. Itu juga masih ada. Saya nggak ambil ya bank digital itu, contohnya ada Cbank, ada Neocommerce, lalu ada kalau BCA dia punya Blue. Nah itu juga bank-bank yang menawarkan investasi. Ini saya lihat yang dunia fintech nih. Dunia fintech ini menawarkan investasi itu juga udah dengan berbagai cara. Ada yang ke financial product, ada yang ke arah payment, ada yang ke arah pinjaman, ada yang ke arah asset management, ada yang ke masalah insurance atau teknologi, atau enterprise operation solution. Ini begitu banyak. Kalau kita masuk ke yang investasi, itu nanti ada di financial product market, ada di lending itu juga bisa dibuat investasi. Bagaimana bisnis peer-to-peer sekarang juga menjadi bisnis yang menjamur. Nanti kita lihat ya. Nah, ini pengantarnya saja. Semua yang ada di gambar ini, semua sudah menggunakan teknologi digital, logo-logo ini. Udah nggak ada, kita mesti datang, lihat tempatnya dulu, baru kita bisa bertransaksi. Padahal Bapak Ibu, sekarang semua udah bisa lewat handphone, lewat internet. Sesimpel itu, tapi ini ternyata jauh lebih berbahaya. Kenapa? Dulu kalau kita datang ke bank, paling simpel kita tahu banknya ada orangnya, ada kantornya. Sekarang, kalau kita nggak tahu, kita taruh duit kita di tempat yang benar atau enggak. Jangan-jangan itu bukan kantor. Jangan-jangan itu cuma satu ruangan dengan 2-3 orang dengan 3-5 komputer. Itu sudah bisa berdiri gitu kan ya. Itu sudah bisa bekerja. Karena sekarang yang ngerjain kebanyakan robot, komputer gitu. Komputer lah ya, udah bisa membantu melakukan semua proses ini gitu. Nah, sekarang udah beda. Pilihannya ada di kita. Kita mau pakai teknologi ini atau kita enggak. Kadang-kadang ada, sebenarnya teknologi ini kita bisa pakai enggak? Kita bisa pakai. Tapi berhati-hatilah menggunakan teknologi yang ada. Kalau kita tidak menggunakan teknologi ini, kita bisa change or to be changed. Kita yang jadi jadul banget, kita jadi yang nggak bisa. Jadi how kita mesti lihat ini, pelajari baik-baik, pilih mana yang sesuai dengan gaya kita. Itu yang menjadi poinnya. Bagaimana dengan investasi? Saya memulai dengan beberapa, tadi saya kasih gambaran ya tentang dunia sekarang sudah berubah, semua ke arah digitalisasi. Begitu juga dengan investasi ini sekarang juga sudah ke arah digitalisasi. Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu tinggal lihat informasi-informasi itu semua ada di internet. Saya mulai dengan ini, ada berita hati-hati jangan tertipu. Ini daftar terbaru investasi ilegal. Lalu ada lagi berita OJK kerugian akibat investasi ilegal capai 117 triliun. Ini saya cuplik aja ini beritanya, ini kalau nggak salah bulan ini, ribuan entitas memang sudah ditutup oleh Satgas Investasi. Rinciannya 792 entitas investasi ilegal, 2.588 entitas fintech ilegal, dan 93 entitas gadai ilegal.
hati-hati ya Bapak Ibu, ini ada di sekitar kita dan banyak sekali yang kena terjerat dengan kamu masukin 100.000 aja loh, nanti bisa dapat 500.000. Siapa yang nggak tergoda? Uang kamu dalam 2 minggu, dalam 1 bulan ini bisa naik. Dan siapa yang nggak cinta uang gitu ya? Nggak boleh sebenarnya cinta uang. Firman Tuhan jelas akar dari cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau gitu boleh nggak investasi? Investasi boleh Bapak Ibu. Tapi jangan kita mencintai uangnya. Kita bisa menginvestasikan, kita bisa menggunakan uang kita nanti juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, penuhi bumi, berkuasa, taklukkan gitu kan ya. Termasuk dunia investasi ini, dunia yang kita sebagai anak-anak Tuhan bisa pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencintai uangnya, bukan untuk untung berapa untuk kebaikan saya. Tapi untung berapa ini kita bisa nanti pakai kembali untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ini sesuatu yang bisa dilakukan, tapi bagaimana kita perlu hikmat Tuhan, bagaimana kita perlu pikiran yang dibukakan oleh Roh Kudus menggunakan uang kita, dan hati-hati dengan hati kita ya. Karena banyak sekali orang yang udah masuk, apalagi sekarang robot investasi itu sangat ini loh, yang mainin duit kita robot, terus setiap hari ya untung segini, itu serem loh kalau lihat Instagramnya gitu ya. Keluarga saya sampai ada yang saya ini om dapat segini nih, untung nih, cuan nih segini. Terus saya tanya, lembaga investasinya apa? Terus dia sebut, udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan belum ya om? Kayaknya belum deh. Waduh om, hati-hati loh, aku bilang kayak gitu kan. Tapi om dapat loh, bener loh. Ya emang bener. Nah cuma kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa, ininya seperti apa. Jadi sangatlah ya, jadi teman-teman, bapak ibu di sini hati-hati. Jadi nanti kasih ya beberapa tips gimana untuk kita memulai gitu ya. Tapi ingat dulu bahwa dunia investasi ini juga dunia yang penuh dengan dosa ya, yang sudah pasti sesuatu yang mau berdiri itu ada tujuan untuk profit, ada tujuan untuk dapat uang yang banyak gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita salah gitu kan ya. Cerdas berinvestasi, tips cerdasnya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenali kebutuhan dan kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang pertama mesti tahu kebutuhan Bapak Ibu untuk investasi itu untuk apa sih? Kebutuhan kita untuk apa? Saya mau coba dibanding ini duit nganggur, saya mau coba itu bisa. Atau kebutuhannya ada orang yang sampai gitu ya udahlah saya bakar duit aja. Itu kan udah nggak baik kan? Lebih kayak judi, saya gambling nih. Ini mau butuhnya buat apa? Lalu yang kedua, mampunya seberapa? Ada orang yang dapat gaji setengahnya langsung dipakai buat investasi. Is it wise? Ya tergantung. Bapak Ibu yang paling tahu dulu kebutuhan rumah tangga Bapak Ibu, kebutuhan ini berapa banyak. Biasanya habis itu orang nanya tuh, berapa persen dari penghasilan saya bisa gunakan untuk investasi. Nah, itu yang bisa jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong sediakan dulu yang mana untuk keperluan sehari-hari. Tolong dipisahkan. Jangan ditaruh untuk investasi. Biaya pengeluaran sehari-hari, biaya yang memang harus dikeluarkan, itu dikeluarin dulu dari pos investasi. Setelah Bapak Ibu keluarkan, sisanya simpen lagi, mana yang buat dana darurat, baru pos yang buat investasi. Clear ya? Jadi ada 3 ya. Bapak Ibu dapat penghasilan Bapak Ibu berapa dalam bentuk apapun, simpen. Yang pertama yang untuk pengeluaran rutin sehari-hari. Yang kedua, sisakan dulu untuk dana darurat. Dana darurat itu contohnya nanti tiba-tiba ada yang sakit,
lalu tiba-tiba mungkin mobilnya perlu ke bengkel, lalu mungkin ya yang seperti itulah yang kita tidak duga yang kita akan keluarkan. Kadang-kadang kesalahan orang adalah dana darurat ini dimasukin di investasi. Terus investasinya bukan investasi yang bisa cair sewaktu-waktu. Nah ini juga salah ya Bapak Ibu ya. Jadi mesti dilihat dulu yang dana darurat. Ini udah pisahin nih. Yang dana darurat ini mesti masuk ke tabungan atau investasi yang memang sewaktu-waktu udah langsung bisa, langsung benar-benar cair, langsung benar-benar prudent. Itu boleh. Tapi jangan sampai, waduh ini ada jangka waktunya ya, minimal sebulan, minimal 3 bulan, itu bisa kacau. Clear ya? Yang paling tahu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu bisa menghemat kebutuhan sehari-hari, semakin besar mungkin dana investasi yang Bapak Ibu bisa masukkan. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingetin, karena kita dalam konteks sekolah dan yayasan Kristen, jangan lupa persembahan buat Tuhan itu juga masuk nomor 1 dulu gitu ya. Jangan dari hasil investasi ya gitu kan ya, baru dikasih ke Tuhan. Kita mulai, kita atur-atur dulu, ya nanti ingat juga tuh, kalau udah dapat hasil investasi, hasilnya lumayan, jangan lupa perpuluhan juga gitu ya ke Tuhan ya, persembahan juga, itu bisa. I think itu satu hal yang bisa memuliakan Tuhan juga gitu kan ya. Dan ya itu sekali lagi bagaimana kita mengatur. Yang kedua adalah kenali produk yang Bapak Ibu mau ambil. Bapak Ibu, tips paling singkat ya, hati-hati. Ini pasti kita semua males membaca syarat dan ketentuan. Saya juga males banget deh, jujur-jujuran saya juga paling males tuh. Bapak Ibu, semua itu ada di syarat ketentuan yang panjang, yang kita mesti klik. Yang ya saya setuju, biasa centang, itu ada di situ. Itu yang dibawa menjadi dasar hukum. Kalau sampai kenapa-napa. Ya, kalau kita di rumah, kalau bisa baca itu, bacalah. Nggak usah cepet-cepet. Setidaknya buat kita berasa safe juga, aman juga. Oh ya, ini semuanya sudah sesuai. Selain kenali produk, yang kedua, kenali jasa keuangannya. Tolong dicek, apakah sudah paling simpel ya, sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau belum. Begitu tempat investasi yang Bapak Ibu tuju tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, mohon maaf, silahkan Bapak Ibu segera tinggalkan. Seberapa dekat Bapak Ibu dengan orang-orang yang di sana, seberapa Bapak Ibu ngerasa ini untung loh. Bapak Ibu, kalau sampai kenapa-napa itu tidak ada yang menjamin. Dan tadi ya saya sudah mulai dengan berita-berita bagaimana ya memang hal-hal itu sangat tidak mengenakan di akhir, di awalnya manis. Jadi hati-hati. Sekali lagi ya, saya ingatkan, begitu dia sudah tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, tolong Bapak Ibu hindari. Yang ketiga, kenali manfaat dan risiko dari produk investasi Bapak Ibu. Termasuk kenali tipe Bapak Ibu tuh resikonya seperti apa. Nanti saya akan kasih gambaran singkatnya habis ini. Dan yang terakhir, kenali hak dan kewajiban Bapak Ibu. Yang tadi ya, syarat dan ketentuan tolong dibaca. Saya tuh dapatnya apa-apa aja, kewajiban saya apa-apa aja. Ini tolong dipastikan terlebih dahulu. Dan hati-hati Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menggunakan internet, kita sudah nggak bisa nanya langsung ke orang. Kadang-kadang chatnya yang balas juga robot loh Bapak Ibu, bukan orang. Ya, jadi sekali lagi hati-hati, penuh hikmat untuk melakukan ini. Nah, saya masuk dulu tadi itu ya gambaran yang kita perlu siapkan ketika kita mau investasi. Kalau kita sudah pastikan itu, kita tahu itu semua udah oke, itu semua sudah aman, kita lanjut, kita mesti lihat diri kita dulu. Biasanya ya, ini saya selalu anjurkan, kita mesti tahu kita tipe yang konservatif, tipe yang moderat, atau tipe yang agresif. Ini tiap orang beda-beda. Tipe yang konservatif adalah tipe yang gak apa-apa deh, uang saya gak langsung berlipat ganda. Tapi saya mau investasi saya yang aman. Saya mau benar-benar investasi yang tingkat resikonya paling kecil. Itu ada kan orang yang seperti itu. Atau orang yang agresif, saya ke agresif dulu ya.
Di investasi itu terkenal satu istilah high risk, high return. Semakin tinggi resiko Bapak Ibu menaruh uang, semakin tinggi hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, tapi ada orang yang emang hobi nih yang resikonya tinggi. Kalau main saham, kalau main kripto, kalau main itu ya NFC itu semua masuk yang agresif nih. Nilainya tuh bisa naik turun, naik turun, naik turun. Saya bukan tipe yang ini. Saya nggak bisa, saya spot jantung kalau yang agresif. Tapi kalau ada teman-teman saya yang seru yang gitu, dia emang kerjanya tiap hari sambil kerja bisa tuh liatin harga saham naik turun. Kalau saya mah nggak sempet gitu kan ya. Kalau saya mah nyerah. Saya cuma bisa kalau nggak konservatif moderat. Nah kalau moderat ini di tengah-tengah nih. Memang orang profilnya lebih konservatif tapi mau mulai mencoba. Nah, saya tuh lebih konservatif tapi udah cenderung ke moderat. Karena saya masuk dunia fintech ya. Waktu saya dulu sebelumnya masih dunia perbankan, saya konservatif banget nabungnya. Investasinya konservatif. Tapi sekarang lihat karena, iya ya, cuan juga ternyata. Bisa masukin ke sana, bisa untung juga gitu. Nah, saya mulai lihat pelan-pelan, saya mulai belajar nih. Dan itu juga menghasilkan ternyata. Itu juga aman. Nah, jadi lihatin dulu profil Bapak Ibu yang mana. Kalau Bapak Ibu sudah merasa yang konservatif, udah deh, kalau ditawarin saham, ditawarin kripto, udah nggak usah disentuh. Tapi kalau Bapak Ibu tipenya agresif, Bapak Ibu mau main deposito, mau main emas, udah jangan disentuh juga. Nanti Bapak Ibu bisa stres. Kok duit gua nggak naik-naik ya? Kok ini pelan banget ya? Itu happen. Pasti ada pertanyaan seperti ini. Pak, kalau yang konservatif, kita semua cenderung akan ngomong, ini aman ya? Aman. Aman, saya bisa bilang. Kalau yang moderat sama agresif gimana? Aman nggak? Tadi yang saya bilang. High risk, high return. Pasti resikonya tinggi, returnnya juga lebih tinggi. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya dari kita ngomong kripto ya, Bapak Ibu bisa milih tempat kripto yang tidak, yang bukan kripto ilegal, yang memang terdaftar di OJK, yang memang aman. Nah ini kan Bapak Ibu bisa percayai, walaupun resikonya tetap bisa lebih tinggi gitu ya. Tapi ya lebih aman, cari yang aman. Sama, Bapak Ibu misalnya konservatif, Bapak Ibu masukin ke deposito, tapi ke tempatnya taruh depositonya nggak aman, ya sama aja. Paling simpel ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naruh deposito, kita tuh ada namanya suku bunga yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Untuk bank umum, lembaga penjamin simpanan ini hanya memberikan penjaminan jika Bapak Ibu menaruh dengan uang sampai dengan 2 miliar di 3,5%. Untuk bank perkreditan rakyat, itu Bapak Ibu bisa menerima suku bunga yang masih dijamin untuk suku bunga tabungan deposito sampai dengan 6%. Nah, tapi kan sekarang banyak nih, ada suku bunga yang 7%, suku bunga yang 8%. Itu gimana Pak? Itu sudah pasti kalau sampai kenapa-napa tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ya, itunya Bapak Ibu masih tahu. Hak dan yang kecil-kecil itu kita mesti tahu bahwa ya dia nggak akan ngomong, ini tidak dijamin loh oleh lembaga penjamin simpanan, enggak. Pasti dia ngomongnya, ini suku bunganya saya tawarkan sampai 8% loh. Saya tawarkan suku bunga sampai 9%, ayo nabung di saya. Nah, ini kita yang harus berhati-hati, harus cerdas, bisa ya dia ngasih sampai segitu ya. Dan apakah yang tadi, kita hanya terjebak dengan return yang tinggi? Itu juga harusnya tidak. Nah, Bapak Ibu saya mau masuk sedikit ke instrumen investasi. Ada deposito, emas, properti, ini buat Bapak Ibu yang lebih konservatif yang tadi. Kalau Bapak Ibu ngerasa, saya nggak mau yang, jor-joran, bisa taruh deposito. Bapak Ibu deposito, kalau dapat bunga 6% kan lumayan. Saat ini saya lagi ada di fintech, nanganin deposito, intinya saya lagi ingin
memajukan bank-bank perkreditan rakyat gitu. Jadi di bank perkreditan rakyat tadi saya sempat singgung ya, bisa kan sampai suku bunga 6%. Padahal di bank-bank yang konvensional, bank-bank umum sekarang, suku bunga deposito paling 2,5%, 3%. Kenapa sih DPR bisa sampai 6%? Karena mereka memang perlu likuiditas lebih untuk disalurkan lagi membantu UMKM, membantu kredit mikro. Nah, saat ini saya ada di perusahaan yang membantu BPR ini bisa melek teknologi, bisa digitalisasi. Jadi kita bisa taruh di BPR. Dulu kita nggak tahu BPR itu apa, saya nggak pernah ke BPR, tapi sekarang lewat platform. Dan bisa sampai dapat suku bunga 6%. Wah, itu kan lumayan. Bisa membantu perekonomian Indonesia. Nanti BPR itu bisa kembali membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendirikan bisnisnya. Jadi kalau dibilang, ada orang bilang, deposito mah udah tinggalin, enggak juga. Deposito yang kasih suku bunga baik masih ada. Bagaimana kita bisa pintar akan hal itu? Emas ini juga menjadi satu produk yang cukup diandalkan. Emas sempat naik turun, tapi biasanya grafiknya turun kan naik lagi. Turun dikit naik lagi. Properti, ya ini kalau mau kita save gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai masuk ke yang moderat, bisa mulai coba nih, ada sertifikat Bank Indonesia, bisa main valuta asing gitu kan ya. Dulu saya kerja di bank, ada beberapa yang kerjaannya juga ini, lihat lagi kursnya, belinya bagus, dibeli, kurs jual ini, lihat-lihat aja kayak gitu, itu juga ternyata ada yang bisa dihasilkan gitu. Obligasi, nah ini resikonya udah lebih nggak gede. Kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa lebih mapan, lebih kayak udah siap nih untuk udah tahu lah ya kira-kira ini untung kira-kira ini, baru masuklah ke reksadana. Reksadana pun Bapak Ibu nanti bisa lihat ada reksadana yang pendapatan tetap, reksadana yang lebih ke saham, reksadana pasar uang, nanti bisa lihat lagi, tergantung lagi profil investasi Bapak Ibu yang tadi. Oke, Bapak Ibu mesti tahu dulu saya low risk, high risk atau moderat. Itu dulu yang Bapak Ibu kenalin. Kalau Bapak Ibu udah konservatif, udahlah nggak usah nih yang kanan-kanan ini Bapak Ibu coba, nggak usah. Saham. Kalau misalnya Bapak Ibu moderat, mungkin kita bisa mulai saham, tapi kita masuk saham-saham blue chip. Saham-saham yang udah pasti bagus gitu kan ya. Tapi kan kalau saham-saham, kalau orang yang suka resiko tinggi, dia ngambil dulu saham-saham yang nggak terkenal, yang dia harap ini bisa sampai 5-10 kali. Nah itu juga ada tuh, memang untungnya jauh lebih gede. Tapi jantungnya juga lebih ditekan gitu ya. Ini kita sesuaikan aja gitu ya, mana yang gaya kita. Ini Bapak Ibu, yang cukup baru, ini nggak cukup baru ya, P2P lending. Sekarang kita bisa naruh uang kita untuk dipakai untuk dipinjemin ke orang lain lagi untuk menjalankan baik itu usaha ataupun buat keseharian mereka. P2P ini juga, ini bisa nawarin sampai 20% loh returnnya. Dan ingat, ketika return yang ditawarkan itu semakin besar, sekali lagi, resikonya itu pasti lebih besar. Kalau gitu gimana Pak? Coba lihat. Misalnya ya kayak saham, reksadana, P2P, kripto. Ada insurance-nya nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang ada yang ada insurance-nya. Dengan insurance, ada biaya yang mesti ditambahkan. Return kita jadi lebih kecil pasti, karena kan kepotong insurance. Tapi lebih aman. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa coba kalau kita mau mulai gitu kan ya. Jadi, dan hati-hati satu lagi Bapak Ibu. Biasa kalau sudah bisa mulai gitu kan ya, kita tuh akan sangat tertarik dengan, gila gue untung segini, lumayan ya, nyoba lagi. Dan itu sudah banyak orang yang akhirnya bergeser, tujuannya adalah tadi, sudah bukan bagaimana memanfaatkan uang untuk tadi kemuliaan nama Tuhan untuk manage, tapi lebih ke diri. Jadi rakus, jadi tamak, ini kurang ya, mau lagi terus nyoba lagi. Nah ini yang kita mesti hindari. Jadi bagaimana ya tadi ya simple ya, saya ini waktunya juga nggak banyak. Lihat dari kebutuhan yang tadi ya, mana yang sudah kita siapkan untuk investasi, itu yang kita manage sesuai dengan resiko kita masukkan ke instrumen-instrumen yang ada ini. Dan satu yang terakhir,
Ini juga mungkin Bapak Ibu semua juga sudah sering dengar, saya ingatkan, don't put all your eggs in one basket. Bapak Ibu kalau bawa semua telur Bapak Ibu di satu keranjang, kalau sampai keranjang itu jatuh, telurnya semua pecah. Kalau Bapak Ibu punya 1 kilo telur, taruh di 4 tempat, 1 jatuh, yang 3 masih ada. Sama, kayak investasi ya Bapak Ibu. Di sini, please, jangan masuk di satu tempat. Contoh Bapak Ibu, udah ya saya yang paling aman, saya masukin semua ke deposito. Terus depositonya Bapak Ibu juga nggak bagi, di bank A doang gitu kan ya, padahal ada bank B, bank C, bank D gitu kan ya. Begitu itu bank A kenapa-napa, hilang loh semua aset investasi kita. Please. Kalau misalnya Bapak Ibu pun yang tipe yang konservatif, dibagi juga ya. Nggak cuma instrumennya yang dibagi, tapi tempatnya juga dibagi. Dimainin. Ya kadang ribet sih. Kenapa jadi banyak ya, saya harus lihat. Ya tapi itu harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan apa ya, selain hasil yang baik, keamanan kali ya. Karena kan kita juga nggak mau hasil kerja kita yang sudah kita lakukan, waktu kita investasikan malah mengakibatkan satu kefatalan buat kita atau bahkan buat keluarga kita. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, investasi itu baik atau enggak, sangat baik. Tapi perlu berhati-hati kalau ditanya gitu ya. Kalau kata Bill Gates, nanti bank itu udah nggak ada secara gedung. Tapi bank itu tetap dibutuhkan. Semuanya digital. Dan yang terakhir, if you fail to plan, you plan to fail. Saya ingetin ya, Benjamin Franklin. Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, misalnya kita mau investasi, kita nggak merencanakan dulu, kita langsung masuk, kita kena jebakan-jebakan iklan, kita nggak dalemin dulu, berarti kita berencana untuk gagal. Bagaimana tadi? Simple banget ya hari ini, karena saya juga nanya siapa yang ikut, sangat luas dari anak sekolah sampai orang tua sampai ini. Semoga tadi adalah tips singkat yang saya bisa bagikan untuk kita mau ngapain ya waktu kita mau memulai investasi atau sedang berinvestasi. Mungkin kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bapak Rius. Wow, saya benar-benar terpana ya mendengarkan materi demi materi, slide demi slide, dan penjelasan dari Bapak Albert Kurniawan yang benar-benar jadi berkat. Saya thank you banget ya kepada Pak Albert yang sudah menyampaikan materi yang cukup berguna buat kita semua. Maka sekarang saya akan membuka waktu untuk tanya jawab ya, untuk beberapa menit ke depan. Apakah sudah ada yang mau bertanya langsung? Mungkin berkaitan dengan informasi cerdas berinvestasi dan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Albert. Bisa langsung di chat room ya. Nanti saya akan bacakan dan kita bisa diskusikan bersama. Apakah sudah ada Pak Darwin? Pak Darwin nanti ada bantu juga ya. Untuk ya, siap. Ya. Ada mungkin sedang ngetik mungkin ya. Oke, tapi aku mungkin pertanyaan dari saya Pak Albert ya. Pak Albert, kalau saya langsung aja ya. Berinvestasi tentu hal yang baik. Karena sekarang kita bagi yang di Pak Darwin mungkin bisa lihat. Oke. Yang sekarang lagi hot itu kan kripto sama investasi gitu ya. Menurut pandangan kripto sendiri kan itu spekulasi lah Pak ya. Maksudnya memang tidak ada gedungnya, beda dengan komersial. Kalau kita misalnya berinvestasi di BCA atau bank-bank blue chip lah, ini saham blue chip kan itu jelas gedungnya ada, orangnya ada, sahamnya, aset-aset yang kita tahu gitu loh. Kalau kripto sendiri di blockchain itu kan nggak ada, bisa dikatakan nggak ada gedungnya, bisa anonim. Kira-kira itu menurut pandangan, karena kita sama-sama anak Tuhan, itu dari mungkin hasil riset dari Pak Albert itu judi nggak sih? Termasuk dalam bagian judi ya. Artinya saham versus kripto, apakah itu judi ya? Bagaimana? Oke,
saya jawab berdasarkan pandangan saya gitu kan ya. Judi itu kita naruh nebak, kita naruh asal, kita naruh nggak pakai planning. Tapi kalau kita siapin, misalnya kripto, jangan semua masukin kripto. Itu saya ingat ya. Kalau masukin kripto, pertama Bapak Ibu siap berapa yang Bapak Ibu mau masukin kripto, itu mesti tahu dulu. Jadi udah don't put lah ya semua investasi di kripto pun enggak. Tapi kalau mau nyoba, udah siapin dulu. Yang kedua, setelah siapin adalah cari dulu lembaga fintech atau yang siapin kripto ini tadi balik terdaftar di OJK nggak? Nah, terdaftar di OJK berarti kan udah lebih aman. Terus lihat, Bapak Ibu bisa memonitor kripto Bapak Ibu nggak? Laporannya seperti apa? Misalnya gini ya, beda ya, kalau saham kan ada naik turunnya. Nah, saya nggak ahli di kripto. Kripto itu juga ada, cuman bentuknya kayak yang dari blockchain kan. Nah, kalau orang yang akhirnya mendalami, pasti sense-nya dapat. Nah, menurut saya, kalau sudah bisa ikutin dan sampai bisa mendalami, itu harusnya bukan judi. Karena kita ada usaha juga yang kita lakukan gitu kan ya. Kalau saya. Tapi, kalau kita udah mau masuk dengan motivasi, kata temen gua, ini untung banget loh. Langsung masukin aja lalu dapat segini. Dan kita nggak ngapa-ngapain, cuma taruh udah. Terus kita nggak baca cryptocurrency itu apa, caranya gimana. Tapi benar-benar ya cuma mau dapetin untung. Nah, menurut saya itu judi. Menjawab nggak, Pak Rius? Menjawab. Ya, thank you. Berarti harus valid ya secara data. Ini maksudnya apakah diketahui OJK dan berbagai lembaga penjamin keuangan itu sendiri. Betul ya Pak Albert ya? Ya. Kita harus melek itu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari mungkin beberapa siswa kami, bahkan dari tamu undangan kami yang ada di room chat ya. Saya bacakan untuk kita. Yang pertama dari anak kami Darena ya. Pagi Pak, saya ingin bertanya, saya tertarik dengan investasi, tapi saya masih SMA. Wah, thank you ya Darena ya, sudah ikut webinar ini, pas banget ya. Investasi apa yang paling memungkinkan untuk anak seumuran kami Pak? Wah, itu pertanyaan Darena. Kedua, atau langsung saja, atau satu persatu Pak? Boleh ya satu-satu aja biar langsung nanti dibanding ya. Untuk anak SMA, banyak sekali, saya nggak tahu ya kamu sudah punya KTP atau belum. Kalau yang udah punya KTP itu biasa banyak sekali investasi yang kita sudah bisa lakukan. Mau P2P lending itu bisa, mau deposito itu bisa, mau nyobain kripto itu bisa, mau nyobain. Biasa tuh mereka akan minta KTP sebagai dasarnya. Karena kamu masih SMA, cek dulu tadi ya, profil kamu juga ya. Tadi siapa namanya? Darena ya. Kamu lebih yang moderat, lebih yang konvensional, atau lebih yang agresif. Kalau kamu yang lebih agresif, kamu mau cobain kripto, ya boleh. Kamu lebih konservatif, kamu mau cobain masukin deposito atau beli emas yang dari gramnya dikit aja, itu juga bisa. Nah, cocokin. Tapi pastiin tadi dari Rena ya, lembaganya udah aman, lalu kamu nyoba, kamu cari dulu ya beritanya ya. Kalau saya mau kripto, apa sih positif negatifnya kripto? Gimana sih caranya? Kalau saya mau deposito, positif negatifnya deposito tuh apa? Kapan uang ini bisa cair? Kapan kripto saya bisa cair? Kapan emas saya bisa cair? Nah, semuanya itu harus dipelajari dulu sebelum masukin uang. Biasa kebalik nih Pak Rius. Masukin dulu, udah, ini nunggu loh setahun. Padahal saya masih mau perlu uang ini buat yang lain. Nah, itu yang penting. Kurang lebih itu kali Pak Rius. Wah, terima kasih Pak Albert menjawab ya sekali ya. Oke, kita masuk di pertanyaan lainnya karena banyak pertanyaan pastinya ya, karena semua mau dapat cuan dan aman tentunya ya. Oke, ada pertanyaan nih, ada uang ini pertanyaan dari Ibu Ria Pak Albert. Ini kepala sekolah dari TK Green Garden gitu ya. Pak, saya punya uang 1 jutaan nih, mau investasi, tertarik. Investasi aman itu apa dan menguntungkan ya, cuan maksudnya Pak. Apakah boleh berinvestasi 1 juta? Investasi 1 juta itu sudah sangat memungkinkan Ibu. Wow. Dan investasi 1 juta tuh bisa di banyak banget. Jadi saya nggak bisa ngasih ke
oke ya, investasi 1 juta, kalau ibu paling konservatif ya paling aman udah pasti deposito. Gitu kan ya. Tapi kalau ibu suka ya tadi kripto aman nggak? Kripto sebenarnya juga aman kalau di tempat yang aman, tapi resikonya memang lebih tinggi. Nah balik kan, ibu punya resiko, mau resikonya mau lebih rendah atau lebih tinggi? Karena susah nih, semua maunya resikonya rendah, hasilnya tinggi. Semua mau itu kan. Padahal prinsip investasi adalah high risk, high return. Nah kita maunya low risk, high return. Nah itu nggak ada. Tapi itu bisa disiasati. Contoh yang tadi saya bilangin ya, mau low risk, deposito. Deposito Bapak Ibu taruh di bank umum, itu 2,5%. Padahal Bapak Ibu bisa dapat 6% di bank-bank BPR. Nah, itu kan sebenarnya low risk yang dioptimalkan kan. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang belasan persen, mau puluhan persen, ya nggak mungkin ke situ. Mesti nyebrang ke peer-to-peer lending mungkin. Peer-to-peer lending itu belasan sampai puluhan. Mau lebih tinggi lagi, ya ke saham. Cuman resikonya bisa tuh, ya bisa ya namanya gitu kan ya. Nah, jadi balik lagi, gimana mengoptimalkan resiko yang ada. Lebih ke sana mungkin, Pak Rius. Oke, makasih Pak Albert ya. Mudah-mudahan itu menjawab. Dan ada pertanyaan yang menarik nih. Walaupun saya agak bingung juga gitu ya. Dari Pak Eko dari Bekasi Ujung Aspal. Wah, mohon penjelasannya untuk investasi apakah dengan uang panas atau dingin, bahkan campur ya, panas dingin. Terakhir, apakah investasi haram? Berarti pertanyaannya ini, investasi itu haram apa tidak Pak Albert gitu ya? Mungkin pertanyaannya saya tangkap seperti itu. Oke, saya nggak tahu ya yang panas sama yang dingin ini apa. Tapi balikin lagi deh, kalau saya boleh sharing ke yang tadi saya sampaikan. Dipisah dulu. Uang, kebutuhan pokoknya, kebutuhan sehari-hari, sudah bisa pakai uang buat kebutuhan sehari-hari. Ada lagi uang yang buat tadi cadangan. Nah, sisanya yang kita bisa pakai buat investasi, itu yang kita investasi dengan cara yang benar, supaya tidak haram. Kalau kita ambil uang kebutuhan sehari-hari kita buat investasi, udah pasti haram. Nanti istri nanya, anak nanya, kok saya nggak ada makanan hari ini? Iya, papa pakai buat investasi, rugi gitu kan ya. Cuman kalau kita pakai emang udah siap, oh ini poin buat investasi gitu kan ya. Ya kalau sampai amit-amit itu beresiko dan ini tidak mengganggu aktivitas apapun dari keluarga kita. Paling itu yang saya bisa sampaikan. Oke, ini ada pertanyaan sedikit lagi. Mudah-mudahan Pak Albert masih ada nih. Banyak pertanyaan ternyata nih. Nih Pak, membedakan apa itu trading, kemudian apa itu investasi, kemudian berkaitan dengan blockchain tadi. Maksudnya perbedaan-perbedaan itu ya. Seperti itu Pak Albert. Mungkin mereka minta penjelasan. Apakah beda nggak ya? Oke, saya kasih segambaran aja ya. Trading itu merupakan bagian dari investasi juga. Trading itu kan jual belinya. Jadi kapan kita jual, kapan kita beli. Dijual, waktu kita mau jual, waktu di saat berapa. Waktu kita beli di saat berapa. Nah, itu kan untungnya investasi. Selisih waktu kita beli berapa, waktu kita jual berapa. Gap-nya itu, kalau lebih besar waktu saat kita jual, berarti kita untung. Tapi waktu kita jual lebih murah dari waktu kita beli, berarti kita rugi. Nah, gap-nya itu. Terus tadi ada istilah blockchain. Yes, blockchain ini adalah metode investasi terbaru nih ya, blockchain ini nanti yang kripto, yang tadi dan itu menggunakan teknologi artificial intelligence di mana robot yang baca. Di robot yang baca, semua data tuh dikumpulkan biasa di blockchain itu. Blockchain itu semua data dikumpulkan, nanti makanya ada nilainya. Hari ini jadi berapa, besok jadi berapa. Makanya aku bilang paling berhati-hati ya, apalagi kalau kita konvensional, yang ini kalau bisa nggak usah lah, saya juga belum berani nyoba. Tapi kalau emang Bapak Ibu suka, teman saya ada, dan dia pinter. Itu juga untungnya banyak dari sini. Balikin dulu ke hati nurani, berdoa dulu ya, minta pimpinan Roh Kudus, saya pakai di mana gitu ya. Jadi jangan asal masukin juga gitu kan ya. Ini juga mesti berhati-hati. Dan cari ya kalau Bitcoin kayak kripto ya balik lagi lah, carilah yang tempat-tempat yang sudah terdaftar di OJK. Paling itu kali Pak Rius. Oke, terima kasih Pak Albert. Mungkin beberapa satu dua pertanyaan lagi yang terakhir. Ini banyak banget sih betasin ya. Pak Albert, karena ada pertanyaan bagus nih ya, maksudnya instrumen investasi yang paling bagus sebagai rekomendasi Pak Albert nih,
instrumen yang baik nih. Ada pertanyaan dari Pak Amos Jai. Yang kedua nanti mungkin langsung saja nanti tentang forex atau mata uang, Pak Albert. Apakah itu resikonya tinggi gitu ya? Kira-kira jaminannya apa? Ada nggak sih forex itu? Langsung daftar. Kemarin tanggal 13 kan. Dari Bu Heni. Kenapa forexnya? Sorry Pak Rius. Jadi ada yang belum ke mute sepertinya. Mungkin operator bisa bantu. Lanjut. Pak Rius ke mute sekarang. Oke, memang di mute otomatis. Terima kasih. Oke, forex atau mata uang itu investasi forex, seberapa besar risikonya, Pak? Kemudian apakah ada forex yang ada jaminan main forex tapi dijamin gitu loh? Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, mungkin. Oke. Yang pertama tadi, mana yang paling aman? Yang pasti yang konservatif yang tadi. Konservatif. Cari yang paling konservatif kalau Bapak Ibu mau aman baik dari sisi keamanan ya. Tapi ingat, return-nya juga nggak terlalu tinggi. Kalau mau yang konservatif. Jadi Bapak Ibu bisa optimalin kurang lebih mau di berapa gitu kan ya. Nah, nanti kalau tertarik bisa WA saya lebih lanjut, saya juga bisa kasih tahu gitu ya. Karena saya juga pegang instrumen yang konservatif ini saat ini. Dan ya itu pinter-pinternya kita lah, terkait gaya kita. Tadi yang kedua terkait forex. Ya. Forex ini termasuk yang moderat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih bisa pantau. Kan laporan mata uang tiap hari ada kan. Nah, dolar kan ada tuh perkembangannya tiap hari, kita mau tuker-tukeran. Nah, kita kan dari itu bisa feeling kan. Dan bukan bisa feeling, bisa lihat nih. Nanti inflasi, suku bunganya naik atau turun, kurang lebih dolar naik atau turun itu ada. Nah, itu saya golongkan yang moderat. Jadi, penghasilannya lumayan, resikonya juga ada, bisa turun kan ya. Kalau begitu kali ya jawabnya. Karena kalau kita mau ngomong satu-satu trik, kita perlu 10 session, Pak Rius. Kita bahas banyak banget, karena semua instrumen caranya beda, returnnya beda, ininya beda. Saya cuma bisa kasih tips awalnya, tips singkatnya untuk memulai panduannya gitu. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa cari di Google. Semua yang Bapak Ibu mau itu ada di Google, bisa dicari, cek kebenarannya dulu, kenali produknya dulu, lihatin syarat dan ketentuannya benar atau enggak. Itu kali Pak Rius yang saya bisa bagikan. Ini pertanyaan terakhir aja ya, karena memang waktu sudah ini pertanyaan terakhir Pak Albert ya, mohon izin ya, karena udah pakai waktu Pak Albert nih. Ada pertanyaan mungkin juga bagus ya. Pagi Pak, apakah sudah pernah dengar tentang trading pakai robot yang mungkin sudah dijelaskan tadi? Sekarang kan lagi banyak tuh bermunculan, mereka tidak terdaftar di OJK. Tapi karena bukan trading di Indonesia katanya, tapi mereka terdaftar di AP2LE. Apakah aman Pak ya? Seperti itu. Oke. Ini versi saya ya. Kalau saya, karena saya lagi tinggal di Indonesia, saya cari yang terdaftar di OJK. Nah, kamu perlu cek dulu, kalau terdaftar di AP2LE, gimana sih cara klaimnya? Ya kan? Maksudnya kan pasti ada tuh, cara ngeklaimnya gimana? Itu possible nggak buat kamu lakukan? Dan OJK tidak melindungi kamu sebagai konsumen OJK. Itu yang kamu perlu tahu. Kurang lebih itu kali Pak Rius. Oh, harus ada OJK-nya yang paling penting ini. Kalau buat saya ya, tapi ya. kan lagi tiap orang ini, karena kalau terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu melindungi hak kita sebagai nasabah. Nah, thank you Pak Albert ya. Dengar ya, harus terdaftar di OJK paling tidak, itu dulu key-nya ya. Dan ini terakhir Pak Albert, ini terakhir boleh Pak Albert? Masih boleh? Satu. Ya, oke. Terakhir, kita habiskan saja. Terakhir dari yang terakhir ya Pak Rius. Ya, terakhir dari terakhir, karena bagus banget ya Pak Albert menjelaskan, ya mengerti. Oke, selamat pagi Pak Albert. Pak mau tanya, di dalam Bitcoin apakah yang dimaksud dengan menambang? Ya, mungkin ada bingung apakah itu bertambang seperti di tambang emas gitu ya. Biasanya disebut mining karena mereka menggunakan VGA card untuk mining, sehingga VGA card sulit dicari dan harganya jadi agak mahal bagi para pengguna komputer. Mungkin ada yang berencana mau nambang nih Pak Albert. Oke. Saya nggak ahli dalam Bitcoin, kripto ya, karena tadi saya juga bukan tipe yang seperti itu. Tapi sebenarnya menambang di kripto ini tidak ada kaitannya dengan VGA komputer, VGA card.
Ya, jadi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah ada di aplikasi-aplikasi yang Bitcoin-nya itu oke, setahu saya tidak pakai VGA card ini. Jadi lebih ke saya belum pernah dengar ya, tapi sekali lagi saya nggak expert, nanti mungkin bisa kasih tahu saya juga ya, Pak maksudnya tuh ini gitu ya. Itu biasa aplikasinya sudah bisa menambang, itu yang saya tahu adalah bagaimana kayak kalau di saham tuh menaikkan harganya saham. Lebih kayak gitu kali Pak Rius, saya mungkin cuma bisa bantu sampai situ. Oke, terima kasih Pak Albert sekali lagi. Demikian mungkin jika ada yang bertanya, langsung saja Pak Albert sudah terbuka tadi untuk dihubungin, yang mungkin memberi informasi membantu Bapak Ibu semua supaya tidak tersesat dengan investasi bodong ya di luar sana yang memang di sekitar kita, di gadget kita banyak penawaran seperti itu ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Albert Kurniawan yang sudah melayani kami pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati Pak Albert, anak ya. Selamat juga buat Pak Albert nih, sudah punya baby sekarang yang pertama. Kepada istri, terima kasih untuk keluarga. Terima kasih semua Pak Albert. Dan sekarang kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan sebelumnya saya mau mengingatkan kepada kita semua untuk tidak meninggalkan Zoom Meet ini buru-buru karena masih ada lagi link absensi. Link absensi ini berguna, tolong Bapak Ibu untuk mengisinya, link absensi yang sudah ada di room chat ya. Untuk mendapatkan handout materi kita hari ini dan juga sertifikat FE ke-7 yang dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Apakah sudah ada link absensinya? Sudah ada. Ya, link absensinya mohon. Saya mohon izin ya. Oh iya, Pak Albert, terima kasih sekali lagi Pak Albert. Terima kasih ya sekali lagi Pak Rius, Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak Albert, Tuhan memberkati. Oke Bapak Ibu, sekali lagi mengingatkan kita untuk mengisi link absensi supaya mendapatkan handout materi yang kita ikutin hari ini dan juga sertifikat dari FWE ke-7 yang dipersembahkan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta OE Jiduhu Halawa MTH. Baik, terima kasih Pak Serius. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih masih setia di dalam ruang Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Selamat siang Pak Usi. Ya, baik. Kami dari Panitia Fundraising Webinar for Education yang ke-7 hari ini akan menyampaikan laporan keuangan untuk penggalangan dana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta dalam event Fundraising Webinar for Education atau FWE ke-7 tanggal 22 Januari 2022. Pemasukan saldo dari FWE yang ke-6 pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp371.703. Kemudian dana masuk bantuan pendidikan baik dari sponsor maupun dari peserta webinar sampai tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp349.450.961, sehingga total pemasukan per tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp822.664. Dan sudah dikeluarkan dana ini disalurkan bantuan pendidikan kepada 116 murid-murid kita yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta dan Pangkal Pinang sebesar Rp3.628.500, sehingga masih ada saldo yang nanti akan kita masukkan di dalam Fundraising Webinar for Education yang seri ke-8 sebesar Rp109.164. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Jakarta, Dirpel, Kabid Kabak, Kepala Sekolah, dan juga seluruh guru-guru staf karyawan
Bapak Ibu orang tua murid, bahkan murid-murid kami, dan para alumni yang telah berkontribusi dan memberikan bantuan bagi anak-anak kita yang sedang mengalami kendala pada saat ini di dalam pendidikan mereka. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada para sponsor ya dari beberapa perusahaan, dari Yudhistira, kemudian dari PT Oktasan Baruna Persada, juga ada dari penerbit Erlangga, dan semua Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, keluarga, dan juga setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan kami juga pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kita nanti akan juga mengadakan fundraising webinar for education seri ke-8 yang akan kita lakukan nanti pada bulan Maret 2022. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk kita bisa bersama-sama di dalam webinar berikutnya. Terima kasih pengumuman pada pagi hari ini, Pak Serius. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Oji untuk pengumuman yang sudah disampaikan kepada kita semua dengan jelas gitu ya. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kita untuk mengisi form Google Absen ya yang ada di room chat, dan kita akan mengakhiri rangkaian FOE ke-7 kita pada hari ini yang akan dipimpin dalam doa penutup oleh Bapak Pendeta Kaston Sinaga. Baik, terima kasih Pak Serius. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesediaannya sampai sekarang kita masuk di dalam doa, datang di hadapan Tuhan, bersyukur, berdoa, berharap, dan terus menaruh iman pengharapan kepada Tuhan. Bukan saja kita sudah mendapat bekal, dan saya tahu dan kita percaya ini adalah sebuah jawaban bagi kebutuhan kita. Bagaimanapun orang bijak itu disebut bisa berinvestasi dengan apa yang ada, gitu ya. Kita sudah diberikan bekal untuk itu, dan kiranya selanjutnya Tuhan menolong kita, dan apa yang kita peroleh sungguh bermanfaat untuk kita, keluarga kita, bahkan mungkin bagi orang lain. Melalui materi yang sudah kita dapatkan, kita pun dipakai membagikan kepada orang lain, sehingga semua boleh memiliki kesejahteraan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberikan kami sebuah hal yang penting, yang untuk memenuhi semua keperluan kebutuhan kami, yang mungkin menjadi jawaban secara khusus, secara pribadi, bagi kehidupan kami, usaha kami, dan kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, dan kami berdoa, apapun yang sudah kami peroleh, itu boleh membekali kami, dan memberkati kami di hari-hari kemudian, dan selanjutnya kami boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang pada setiap kesempatan demi kesempatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan secara khusus kami bersyukur dan berdoa untuk setiap pribadi, setiap orang, baik itu perusahaan yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat di dalam rangka penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang kesulitan ekonomi berkenaan dengan dampak pandemi ini. Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat. Kami berdoa, berkatilah semua kehidupan setiap orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Berkati kehidupan keluarga mereka, berkati kehidupan usaha, pekerjaan. Biarlah mereka melihat, mengalami ketika mereka membantu atau mempersembahkan sebagian daripada apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak pernah menyesal, melainkan mereka melihat curahan berkat-Mu terus melimpah. Lebih daripada itu kami berdoa, peliharakan terus hidup mereka, iman mereka, peliharakan terus tekad mereka, komitmen mereka untuk ambil bagian dalam
pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan khususnya ekonomi boleh merasakan tangan Tuhan menolong membantu mereka melalui setiap tangan-tangan orang-orang yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk semua orang-orang Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu, berkatilah. Dan berkati juga Tuhan seluruh panitia yang menyiapkan acara ini, yang sudah berlelah memikirkan dan mengerjakannya. Kami berdoa, berkatilah juga kehidupan mereka, berkatilah secara pribadi, baik kesehatan mereka, iman mereka, dan semangat mereka boleh terus menyala di dalam mengiring dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari Zoom meeting ini, kami juga teringat buat SKK Jakarta. Biarlah SKK Jakarta dengan keberadaannya Tuhan pakai menjadi berkat. Engkau sudah terus membuktikan kasih setiamu buat sekolah ini. Dan pada tahun-tahun dan bahkan masih waktu-waktu di depan masih panjang, biarlah sekolah ini terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian kami berdoa mengakhiri acara kami pada saat ini. Kami berdoa, percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kaston Sinaga yang sudah membawa kita di dalam doa penutup untuk mengakhiri acara ini.